Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bersosialisasi dengan tema etika dan privasi media sosial. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Della Ramadhani, NIM akhir saya 072. Perkenalkan, nama saya Nadifa Tilamedia, NIM akhir saya 063. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yulia dengan NIM akhir 53. Perkenalkan, nama saya Delvita Nur Ramadhani dari NIM 050. Nah, kenapa konsep ini penting? Karena sebuah kesadaran dan tindakan nyata dari generasi muda selaku pengguna internet terbesar saat ini untuk menggunakan platform digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi global yang membawa dampak positif maupun negatif. Nah, sikap bijak dalam menyaring informasi, menjaga etika, serta menyebarkan narasi positif bukan lagi sekedar pilihan pribadi, melainkan sebuah bentuk perjuangan bela negara patriotisme modern. Nah, selanjutnya, yang krusial demi menjaga persatuan dan ketahanan bangsa di mata dunia. Nah, apa itu media sosial? Media sosial itu merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi serta berinteraksi dengan orang lain secara online. Media sosial itu juga menjadi sarana komunikasi modern yang menghubungkan individu maupun kelompok tanpa batas geografis, sehingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas. Next. Nah, fungsi media sosial yang pertama itu digunakan sebagai alat berkomunikasi. Media sosial itu memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, maupun masyarakat luas melalui pesan, komentar, panggilan, dan video call. Yang kedua yaitu berbagi informasi. Pengguna dapat menyebarkan berbagai informasi seperti berita, pengetahuan, pengalaman, dan informasi edukasi yang dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Next. Nah, yang ketiga yaitu membuat konten. Media sosial itu memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengekspresikan kreativitas melalui foto, video, tulisan, podcast, maupun berbagai bentuk konten digital lainnya. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan orang lain. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi dua arah melalui fitur komentar, like, berbagi atau share, dan diskusi sehingga tercipta hubungan secara virtual. Next. Nah, ini contoh dari beberapa media sosial. Yang pertama yaitu Instagram. Di Instagram ini kita bisa berbagai konten, foto, maupun kita juga bisa menyebarkan berita yang positif melalui Instagram. Maupun TikTok juga kita bisa menyalurkan ide kreatif kita melalui video kreatif kita melalui TikTok. Seperti kita bisa menggunakan TikTok itu untuk video edukasi, video promosi, maupun berbagi pengalaman yang kita miliki. Dan yang di YouTube ini kita bisa berbagi informasi juga. Pokoknya dari media sosial ini kita dapat mempromosikan jualan kita, informasi yang kita dapatkan, dan berbagai hal lainnya. Kesimpulan dari media sosial ini yaitu secara digital yang digunakan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, membuat konten, dan berinteraksi dengan orang lain. Jika digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi alat bermanfaat untuk belajar, mengembangkan diri, memperluas jaringan sosial, dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme itu merupakan sikap cinta bangsa dan setia terhadap bangsa serta negara yang diwujudkan melalui tindakan nyata, menjaga, memajukan, dan membela kepentingan negara. Patriotisme ini tidak hanya berbagi mencintai tanah air, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk patriotisme ini yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu seperti patriotisme diwujudkan dengan
menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta menjaga kerukunan antara asas kesatuan bangsa tidak tetap terpelihara. Yang kedua yaitu menghormati budaya dan bangsa. Seperti warga negara itu kita perlu melestarikan dan menghargai budaya Indonesia agar tidak hilang tergerus oleh pengaruh budaya asing di era global. Nah, itu bisa kita melestarikan makanan lokal, karya-karya lokal dari bangsa kita. Nah, yang ketiga yaitu berkontribusi positif bagi negara. Setiap individu itu dapat menunjukkan sikap patriotisme melalui prestasi seperti ikut lomba-lomba tari, lomba-lomba kayak poster-poster yang menunjukkan bela negara. Nah, prestasi, karya, inovasi maupun tindakan positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Nah, yang keempat yaitu menjaga nama baik Indonesia. Seperti patriotisme itu juga dapat diwujudkan dengan menjaga perilaku dan etika. Kita tidak bisa sembarang berkomentar tentang ras, suku, agama secara negatif di media sosial. Nah, sehingga tidak merugikan atau mencoreng citra bangsa karena komentar negatif kalian. Next. Di era digital, patriotisme tidak hanya diwujudkan melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui aktivitas di internet. Nah, dan media sosial, generasi muda dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan yang pertama yaitu menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Informasi tersebut tidak hoax dan berbasis data. Jadi kalian tuh harus pintar untuk menyaring berita yang tersedia di media sosial, tidak menyebarkan hoax dan anjuran kebencian, menghargai perbedaan pendapat di media sosial, mempromosikan budaya pariwisata dan prestasi Indonesia. Yang terakhir yaitu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan beretika. Selanjutnya di slide ini kita menjelaskan apa itu etika bermedia sosial. Etika media sosial itu mencakup prinsip-prinsip yang membantu kita berperilaku dengan cara yang menghormati orang lain. Ini berarti tidak hanya memposting konten yang jujur dan bermanfaat, tetapi juga menghormati pandangan, hak dan perasaan pengguna lain di platform tersebut. Nah, jadi di sini tuh ada peran generasi muda. Nah, di slide ini tuh kita tuh bakal kayak aku bakal jelasin. Jadi di sini tuh kayak anak muda itu kan jadi penerus bangsa ya. Nah, di zaman sekarang salah satu cara jaga nama baik Indonesia itu adalah lewat perilaku kita atau kita bersikap di media sosial itu lewat kita kayak ngepost sesuatu gitu loh. Terus dengan cara bijak main sosmed, kalau kita tuh posting yang baik-baik, nunjukin kalau misalnya kita tuh gak nyebarin hoax, terus habis itu gak bikin rusuh, otomatis kita tuh udah nunjukin rasa cinta kita, rasa cinta tanah air kita. Nah, tujuannya tuh biar internet atau dunia digital kita itu jadi tempat yang aman, yang adem atau damai dan benar-benar kayak memberikan rasa nyaman gitu kalau kita bermedia sosial. Terus yang kedua di sini tuh ada peran generasi muda di era globalisasi. Itu kan tadi aku udah bahas ya, sangat penting. Nah, contohnya itu kayak kita itu tidak menyebarkan konten edukatif dan inspiratif. Contoh peran ya maksudnya ini yang positif ya guys, maaf. Jadi kita tuh menyebarkan konten edukatif dan inspiratif. Terus yang kedua itu tidak mudah percaya dan menyebarkan hoax. Yang ketiga itu menggunakan media sosial untuk melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat, keberagaman seperti itu. Jadi di sini ada bentuk patriotisme di media sosial. Nah, itu tuh apa sih? Itu tuh adalah sikap menggunakan media digital untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan menjaga persatuan. Patriotisme tidak hanya dilakukan dengan tindakan besar, tetapi juga melakukan perilaku positif di dunia maya, seperti menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan menjaga etika saat berkomunikasi.
Generasi muda tuh memiliki peran penting untuk menggunakan media sosial secara cerdas, bertanggung jawab, jangan memanfaatkan media sosial untuk hal positif. Generasi muda itu dapat menunjukkan rasa cinta tanah air sekaligus membangun citra baik Indonesia di mata dunia. Next. Terus di sini tuh ada contoh bentuk patriotisme di media sosial. Yang pertama tuh ada menyebarkan informasi positif tentang budaya dan prestasi Indonesia. Yang kedua menggunakan bahasa yang sopan dan berkomentar atau berdiskusi yang baik. Yang ketiga adalah melawan hoax dan tidak menyebarkan berita palsu. Yang keempat adalah mendukung produk lokal melalui promosi di media sosial. Yang kelima adalah membagikan konten edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, di sini ada cyberbullying. Cyberbullying itu apa sih? Nah, itu tuh tindakan menghina, mengancam, menyebarkan fitnah atau mempermalukan orang lain melalui media digital seperti chat maupun platform online lainnya. Perilaku ini tuh dampak buruk bagi kesehatan mental korban, seperti rasa takut, stres, rendah diri, terus rasa gak percaya gitu, hingga depresi. Nah, contoh cyberbullying itu adalah kayak menghina atau mengejek saat kita tuh memposting foto atau video di media sosial kita gitu. Terus habis itu kayak menyebarkan rumor atau fitnah tentang kita padahal kita tuh gak ngelakuin hal seperti itu. Terus adalah membuat kayak editan atau foto kita dibuat stiker kayak gitu tuh kan termasuk cyberbullying ya. Kan itu juga kayak mempermalukan orang lain lewat stiker-stiker yang seperti itu, yang seperti aib-aib. Next. Nah, cara menghindari cyberbullying ini tuh adalah yang pertama itu adalah berpikir sebelum posting atau berkomentar di media sosial. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai orang lain. Yang ketiga itu tidak ikut menyebarkan hinaan, fitnahan atau konten negatif. Yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, dan budaya. Yang kelima adalah melaporkan akun atau konten yang mengandung cyberbullying. Terus ada membatasi penggunaan media sosial agar tidak mudah terpancing emosi. Dan yang terakhir adalah menyebarkan konten positif dan edukatif di dunia digital. Oke, selanjutnya adalah tips bermedia sosial yang sehat. Yang satu, menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan rumor yang tidak. Yang kedua adalah jangan oversharing. Jadi maksudnya jangan oversharing itu seperti kita kalau misalnya kita lagi sedih, kita tuh nggak perlu harus dilihatkan ke sosmed, atau mungkin kita kalau lagi happy kita boleh lihatkan, tapi jangan berlebihan karena biasanya timbul yang tidak. Nah, yang ketiga adalah jaga privasi akun. Maksudnya tuh seperti kalau memang jaga privasi akun tuh seperti kalau memang kitanya tidak mau nge-public akun kita privacy aja daripada akun kita dibobol sama orang lain. Terus yang ketiga, sharing sebelum sharing. Itu maksudnya sharing dulu informasi yang kita dapat, itu tuh benar apa tidak, lalu kita sharing ke teman-teman kita. Jadi ibarat kata kita tidak menyebarkan berita yang buruk. Nah, yang kelima, ikuti akun yang bermanfaat. Itu yang kayak kita mengikuti influencer atau artis yang bermanfaat buat kita, jangan ikutin yang jelek-jeleknya. Yang keenam, itu menggunakan media sosial untuk mengembangkan diri. Sekarang kan banyak ya, kalau sekarang tuh banyak banget pekerjaan remote yang bisa kita buat mengembangin diri kita. Kayak misal pekerjaan remote, banyak banget pokoknya pekerjaan remote yang bisa menghasilkan cuan. Nah, itu kita bisa menggunakan media sosial untuk mengembangkan diri kita. Nah, ayo kita, ini ajakan untuk kita bersama ya. Cerdas digital, bijak media sosial, cinta tanah air, menyebarkan konten positif. Media sosial dapat menjadi alat pemersatu bangsa jika digunakan dengan bijak. Nah,
Nah, kesimpulannya, media sosial memiliki pengaruh besar di era globalisasi. Generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial. Sikap bijak bermedia sosial merupakan bentuk patriotisme modern. Lalu yang terakhir, menggunakan media sosial untuk hal positif dan membangun bangsa. Nah, dari yang kami jelaskan, mungkin ada kalian yang mau berdiskusi dengan kami, silakan. Ya, boleh Lala, silakan bertanya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara kalian untuk menanggapi komentar negatif dan bagaimana cara agar kalian tidak terpancing emosi itu? Baik, Afri. Terima kasih ya, Rara. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Rara, yaitu bagaimana cara kita menanggapi komentar negatif atau hinaan tanpa harus terpancing emosi dan membalasnya. Nah, itu dapat dilakukan dengan jeda sebelum merespon, tidak menanggapinya secara personal dan membalas dengan fakta yang singkat atau pertanyaan terbuka jika dirasa itu perlu. Langkah-langkahnya itu bisa kita lakukan beri jeda, yaitu tarik nafas atau jangan langsung mengetik balasan. Terus kalau dari personal itu hindari hinaan, mencerminkan buruknya karakter si pengetik. Terus balas dengan netral, gunakan kalimat terima kasih atas masukannya. Terus yang terakhir, abaikan aja, biarkan tanpa respon jika tidak penting. Blokir langsung, gunakan fitur blok jika sudah keterlaluan. Terima kasih. Silakan Kak Nir bertanya. Iya, terima kasih izin bertanya. Mau tanya kan tadi kan media sosial itu kan memiliki pengaruh yang besar di era globalisasi kan. Nah, seperti yang tadi kalian jelaskan kan stiker itu kan udah jadi bagian kita sehari-hari itu kan. Nah, cara kalian menyikapi kalau kalian udah ketagihan bikin stiker-stiker sendiri itu kayak gimana? Selanjutnya aku mau jawab pertanyaannya Kak Nir. Cara menyikapi sikap kita yang ketagihan membuat stiker di WhatsApp. Nah, ini tuh membuat stiker di WhatsApp itu kan memang lucu ya, seru. Tapi jangan sering-sering kayak gitu karena itu termasuk pembulian, oke? Nah, berikut adalah cara-cara mudah untuk mengerem dan menyikapi kebiasaan ketagihan membuat stiker-stiker wajah. Yang pertama itu pahami batasan bercanda. Nah, sebelum membuat atau mengirim stiker wajah seseorang termasuk wajahmu sendiri, coba biasakan lakukan rem 3 detik untuk memikirkan dampaknya. Apakah orang lain tersebut akan tersinggung, marah, atau bahkan bisa malu. Terus habis itu hapus aplikasi pembuat stiker. Sama seperti orang yang mau diet harus menjauhkan cemilan. Kamu harus mengurangi ketagihan bikin stiker, juga harus menjauhkan alatnya biar nggak ketagihan. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya terhadap kelompok kami yang ingin bersosialisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.